又是铁狱，来一个我揍一个。保住，简直比神。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan udah hari Jumat nih guys. Mari kita lanjutkan dua tonghua Lord kesukaan kita nih. Sepertinya di Kobe Movie, hari yang paling ditunggu itu adalah hari Jumat ya guys. Hehe. Karena paling ramenya itu hari Jumat. Oke, kalau gitu di part 143 episode 145 hari ini, kita semua bakal melihat Shao mencari masalah dengan klan surgawi. Mantap kan? Intinya dia bakal bikin murka tuh si klan surgawi. Hahaha. Mari kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Babang Shao kita membantu Ye Chan dalam memurnikan api surgawi bulan hijau. Dan itu berhasil. Barulah setelah itu dia melanjutkan latihan metode 8 langit 9 surgawi. Tapi di sisi lain, tepatnya di Akademi Tianxian, ada orang-orang dari klan surgawi yang tidak senang akan kehadiran Huang. Wah, bentar lagi bermasalah sama Shao nih. Apalagi si Kunmo yang sombong guys. Dia ingin memberi pelajaran si Huang nih. Gimanakah pertarungan mereka? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 如此战绩，怕是秘境内见过荒杀明子，战太阳。 Mendengar laporan itu, Kunmo auto murka dong. Dia menyuruh anak buahnya agar menunjukkan di manakah si pembuat onar itu. Alhasil mereka pun pergi ke reruntuhan dojonya si Shao guys. Di sini kedua anak buahnya malah berdebat karena tempat ini cumalah reruntuhan yang tidak berpenghuni. Di sisi lain, tepatnya di dalam reruntuhan, Shao yang sedang kebosanan nih. Karena setiap hari, dia tuh harus membawa gunung di punggungnya dan berlari. Namun gak lama dari itu, dia mendengar ada seseorang yang berteriak dari luar reruntuhan. Shao yang penasaran menghampiri orang-orang tersebut, mempertanyakan identitas mereka. 放肆！你知道在跟谁说话？好什么？ Kunmo yang mendengarnya kesal guys. Dia tidak terima Shao yang berbicara tidak sopan di hadapannya. Sampai-sampai dia menyuruh Shao agar memanggil orang yang lebih tua supaya keluar. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Shao langsung menggunakan kekuatannya dan mengikatnya. Ternyata di sini Shao sudah tahu guys. 又是铁狱。 Orang-orang ini berasal dari klan surgawi. Dia bisa mengenali mereka dari pakaiannya yang serba ungu. Membuat kedua anak buah yang melihatnya terkejut dan bingung dong. Ini macam apa ini? Nggak pernah kelihatan. Gak cuma sampai situ, Shao segera menghampiri Kunmo. Dia banting-banting udah kayak boneka aja nih. 来一个我揍一个。 Membuat si Kunmo tidak berdaya guys. Kedua anak buah yang melihat itu langsung kaget, ketakutan dan berpura-pura tidak kenal sama si Kunmo supaya tidak dihajar. Mereka beralasan mereka ini datang cuman ingin memberikan penghormatan kepada si leluhur yang ada di reruntuhan ini. Hahaha, pintar ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata si Kunmo itu masih kepala batu dia guys. Dirinya bangkit dan memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari ke-6 orang jenius klan surgawi. Bahkan dia memancarkan kekuatannya supaya bisa membuat Shao ketakutan nih. Membuat kedua anak buah yang tadi di belakangnya juga mulai takut. Kunmo sampai mengancam Shao, menyuruhnya agar berlutut supaya dimaafkan. Tapi
Shao kita mah gak ada takut-takut ya guys. Dia menggunakan dua jarinya membuat Kun Mo langsung berlutut. Auto kesal si Kun Mo ya kan. Dari situlah dia berjanji bakal membawa kelima jenius lainnya untuk membalaskan dendam ini. Kita beralih kepada Qing Yi alias Sui Chan yang melihat Kun Mo pergi ke tempatnya Shao. Dia pun yakin pasti Shao bakal menang dengan kekuatannya guys. Ya tentu saja mudah banget malah ya kan. Setelah itu Shao pun menemui gurunya Qi Taolin. Di sini dia mengatakan sesuatu yang sangat penting, di mana sebenarnya dia itu sudah diincar oleh berbagai sekte kuno. Tapi ternyata guys, si Taolin sudah mengetahui hal tersebut. Dia bakal menegaskan kembali, orang-orang yang masuk ke dojo atau akademinya memang bukanlah orang biasa. Dari situlah membuat Shao menjadi tenang guys. Bahkan Shao mengaku di dalam tubuhnya ini ada banyak sekali rahasia. Kalian tebak gimana reaksi Taolin? Yes, benar guys. Dia merasa tidak masalah karena di setiap orang memang memiliki rahasia di dalam tubuhnya. Setelah itu, Shao pun ingin meminta izin menghancurkan dojo-dojo klan surgawi yang ada di luar. Taolin mengizinkannya memberikannya sebuah gulungan yang berisikan peta menuju ke tambang klan surgawi. Membuat Shao senang dong segera pergi ke sana guys. Singkat cerita, dia pun akhirnya sampai ke tambang klan surgawi. Di sini tambangnya dijaga ketat oleh para penjaga. Apalagi dia bingung karena tempat ini berbeda sekali dengan yang ada di peta guys. Pupil ganda digunakan untuk memata-matai sekitar sana. Dengan teknik itu juga dia bisa mendengar gosipan dari para penjaga klan surgawi yang mengatakan kalau mereka menemukan sebuah batu aneh yang tersebar di wilayah klan surgawi. Tapi ada salah satu dewa sejati yang berdoa supaya masalah ini bisa cepat selesai. Soalnya kalau tidak, kemungkinan bakal muncul orang-orang kuat yang datang mengincar batu misterius ini. Jadi batu misterius ini dinilai dengan harga yang super tinggi guys. Walaupun mereka tidak tahu batu apakah itu, tetapi sudah bisa diprediksi batu misterius itu super langka. Tentu Shao mendengar itu auto penasaran dong. Memangnya batu seperti apa yang mereka omongkan itu? Dirinya mulai berpikir jika dia bisa mengambil batu misterius ini, maka kemungkinan bakal menjadi semakin menarik. Mode pencuri diaktifkan nih guys. Setelah menunggu cukup lama, memantau cukup lama, ada kesempatan Shao menggunakan teknik pelarian buminya dan menyelinap ke dalam tambang. Ketika sampai di dalam, Shao terus mencari batu misterius yang mereka sebutkan. Pencarian terus dilakukan. Akhirnya dia menemukan tempat sang batu berada guys. Dirinya sempat mengintip secara perlahan dan di sana lagi-lagi ada dua penjaga yang menjaga batu misterius tersebut. Ternyata batunya gede sekali ya. Tidak ada pilihan, Shao mencoba memancing kedua penjaga tersebut, membuat sang kedua orang teralihkan dan mengejar bayangannya Shao. Setelah kedua orang itu pergi, Shao pun menghampiri kembali sang batu misterius. Di sini dia mencoba mengangkatnya guys. Ternyata beratnya jauh lebih berat daripada gunung yang biasa Shao angkat. Proses pun terus terjadi. Goncangan luar biasa juga membuat kedua penjaga itu tersadar ada penyusup. Tapi di satu sisi, mereka tidak berani menyerang Shao karena takut batu itu terkena imbasnya guys. Jadi batu tersebut sangatlah rapuh. Segera Shao kabur dengan teknik pelarian bumi. Formasi perangkap dibuat supaya Shao tidak bisa keluar dari dalam gua tambang. Sementara dia merasakan batu ini bakal sangat berguna.
Soalnya dikelilingi oleh energi misterius. Bisa dibilang energi kehidupan nih. Jikalau dimurnikan pasti bagus khasiatnya. Setiap para master kelas surgawi ingin menyerang, Shao menggunakan batu itu sebagai sandera perlindungan guys. Jadi serangan mereka itu langsung dialihkan. Karena batu misterius ini sangat rapuh, buktinya ketika Shao angkat aja, itu sudah mulai retak. Apalagi diserang ya kan, auto hancur lah tuh. Tetapi sekarang Shao terkepung oleh keempat master kuat. Rantai ungu pun dikeluarkan untuk menangkap dirinya dan tuar. Shao masih bisa kabur dengan kecepatan tinggi. Dan kejar-kejaran pun terus berlanjut. Ini si Shao sambil ngangkat batu berat aja itu susah ditangkap. Gimana nggak ngangkat ya kan? Tetapi di sini kalian perhatikan, dia menggunakan teknik Kunpeng guys. Dari sayapnya sudah kelihatan. Kalau kayak gini otomatis ketahuan dong. Tapi akhirnya Shao pun menemui jalan buntu. Ada kesempatan keempat master langsung bersiap untuk membantai Shao di tempat. Serangan gabungan digunakan dan tuar. Shao mengaktifkan drone jimat penjaga dan berhasil kabur dari serangan tersebut. Untungnya jimat itu bisa digunakan beberapa kali. Tanpa jimat tersebut, pasti sudah terbantai si Shao nih. Buat kayak lupa, jimat drone ini Shao dapatkan pas dulu guys. Total ada 5 jimat dan ini dia baru pakai 1 nih. Mantap. Sisa keempatnya pasti berguna juga tuh. Tetapi tiba-tiba batu misterius itu mulai hancur terbelah. Dia ambil intinya dan dibawa pergi dari sana guys. Dia merasakan pelindung sihir di sana mulai melemah, jadi segera kabur dengan cara menerobos dan tuar. Dirinya berhasil keluar dari goa. Saat di luar, para dewa surgawi masih tidak membiarkannya kabur. Keempat master mengeluarkan serangan bertubi-tubinya masing-masing, mencoba menjatuhkan si Shao. Semuanya bisa dia hindari dengan baik. Gak heran ya, dia menggunakan teknik Kunpeng ditambah jimat pelindung dalam menahan serangan. Pada akhirnya keempat master berhasil mengepung Shao lagi. Mereka meminta menyerahkan batu itu atau dibantai di tempat. Segera serangan senjata sabit raksasa surgawi pun dikeluarkan. Shao sadar ini bahaya, jadi harus segera kabur dari sana. Tetapi si batu tiba-tiba menjadi semakin berat. Entah apa yang terjadi, mengira Shao sudah tidak bisa kabur, sang dewa surgawi pun menghentikan serangannya dan menghapung Shao di tempat. Batu tersebut tiba-tiba memancarkan cahaya super terang dan tuar. Meledak di tempat dan inilah inti dari batu misterius nih guys. Ternyata bentuknya kecil banget nih, udah kayak telur ayam. Dari segede gaban ternyata aslinya kecil banget. Shao masih tidak tahu apakah itu, tapi dia segera mengambilnya dan kabur dari sana. Rune pencipta ruang kekosongan teleportasi pun digunakan dan dia pun kabur. Mantap. Auto heboh dah tuh si klan surgawi. Sementara itu di klan surgawi, para master panik buka main melaporkan kepada Chituo orang yang mencuri harta mereka menggunakan teknik Kunpeng, yang tidak lain adalah Shao guys. Ini merupakan bentuk balas dendam dari Shao, sehingga mereka diperintahkan untuk mencari dirinya nih. Sementara Dewa Surgawi Molo diperintahkan untuk memberitahukan informasi ini kepada pelindung Tao. Mereka membutuhkan bantuan sang pelindung Tao nih guys. Wadidaw. 丢失之物太过珍贵，何至于此？
将此事告知护道人，全力搜捕。是。Yunsi secara diam-diam menguping pembicaraan ini. Bersiap berperang nih babang Shao kita nih. Kita tunggu saja ya. Sementara itu di reruntuhan kunonya Shao, dia menunjukkan inti batu yang didapatkan. Batu itu terus terbang mengelilingi Shao nih. Qi Taolin menebak mungkin saja itu merupakan barang abadi yang belum terbentuk sempurna. Disebut sebagai sutra abadi guys. Berada di tingkat dewa juga nih. Shao penasaran apakah sutra abadi ini bisa membantu dirinya menyalakan api ilahi dan masuk ke ranah alam api surgawi. Sebenarnya bukan gak bisa sih, cuman prosesnya sulit sekali. Masalahnya guys, barang ini jika dimurnikan tetapi gagal, wah, Shao auto terbakar dan dia meninggal. 奇多，不止你一人此想，此物可是蕴含天地造化，可以借此点燃神火，入神火境。正在将此物孕育成邪。 Sementara tingkat keberhasilannya itu cuma 20%. Tetapi jikalau berhasil, nah ini nih, sutra abadi bakal menetap di tubuhnya Shao dan bergabung dengan dirinya. Diibaratkan memasukkan harta berharga ke dalam tubuh guys. Itu membuat Shao semakin bersemangat dan mengatakan satu hal kepada Qi Taolin, yaitu jikalau belum pernah mencoba, gimana kita tahu hasilnya. Kata-kata itu membuat Qi Taolin terbengong guys. Yang ternyata kata-kata itu juga pernah digunakan oleh Qi Taolin ketika dia saat muda. Wah, saat muda ganteng juga dia ya guys. Mukanya bengong sebentar tuh. 道主，道主，没有试过，怎知道不行？ Segera Qi Taolin mengeluarkan kekuatannya. Dari atas langit memunculkan beberapa tulang. Tulang-tulang itu berisikan tulisan para pendahulu yang menuliskan pengalaman mereka sebelum meninggal. Jadi dengan batu-batu ini, Shao bisa belajar pengalaman baru nih. Sementara itu, orang-orang dari kelas surgawi memulai aksinya. Mereka mencari Shao dengan cara menyeret orang-orang di kota guys. Gak cuman kota di sana, bahkan kota dari klan api juga mereka usik. Waduh, ini bahaya nih. 别跑，别跑！别过来！哎，别过来！ Kita beralih kepada Shao. Proses pemahaman terus terjadi. Shao terus membentuk moralitas dengan membaca buku-buku tulang primordial yang diberikan oleh 照着你 Taolin. 的肉身强大无比， Setelah semua pemahaman sudah cukup, waktunya dia dibantu dengan tulang tertinggi yang sedang berkembang dan juga teknik kekebalan sihir yang dia miliki guys. Sehingga proses pun terus terjadi. Dari situlah dirinya memancarkan kekuatan merah ke atas langit. Itu merupakan darahnya. Nah, semua batu di sana terbang seperti gravitasinya dikendalikan guys. Dan dua. Muncul naga raksasa berwarna emas membuat Qi Taolin kaget bukan main. Tentu dia kaget, bahkan di zaman kuno kejadian seperti ini sangatlah langka. Segera sutra abadi pun Shao serap ke dalam tubuhnya dan naga emas juga dia serap dan akhirnya guys, Shao pun berhasil menyatukan dirinya dengan sutra abadi. Mudah juga ya. Dengan ini babang kita mencapai ke ranah tahap akhir alam mulia nih. Ditambah dia sudah menguasai teknik 8 langit 9 surgawi pemberian guru Qi Taolin. Mantap, makin overpower babang kita guys. Tetapi Qi Taolin tiba-tiba menyuruh Shao untuk keluar sebentar. Ternyata ketika Shao berlatih, kelas surgawi itu sudah mengirimkan para dewa mereka untuk mencari keberadaan Shao. Tapi klan surgawi ini tidak tahu diri. Mereka menyebabkan kekacauan kepada klan-klan kecil guys. Dan sialnya klan api lah yang mengalami kerugian paling besar. Kalian tahu kan klan api guys? Yes, benar. Klan api adalah klannya Huo Ling Er,
alias salah satu wanitanya Shahao. Tentu mendengar itu membuat dirinya auto murka dan langsung berangkat. 招的火族损失最为，输了就别回来。 Akhirnya Shahao kembali ke tambang klan surgawi. Dia menantang agar mereka semua datang menghampiri dirinya. Tentu membuat para penjaga di sana senang guys, langsung menyerang dirinya. Tetapi Shahao yang kebal terhadap sihir membuat para master langsung kabur. Mereka sengaja mencoba mengulur waktu supaya waktu kekebalan sihir milik Shahao itu habis. Sembari kabur, sembari menyerang. Tetapi semua itu sia-sia saja. Dengan kecepatan tinggi, Shahao serang mereka satu persatu dan dia bantai habis. Membuat sang master tidak berkutik sama sekali. Dipukul dan diserang menggunakan daun willow guys. Mantap. Sekarang balas dendam dimulai, di mana Shahao menghancurkan tambang-tambang milik klan surgawi. Ini baru yang pertama nih. Shahao mau menghancurkan semuanya guys. Mau diacak-acak sama Lord kita ya. Hahaha, mantap. Sementara itu di kota Fufeng, sepertinya berita Huang mengamuk di tambang klan surgawi itu sudah tersebar luas. Gimana tidak? Belasan master klan surgawi dia bantai habis. Beserta tambang-tambang pun dia hancurkan. Tentu gosip ini membuat sang jenius dari klan surgawi yang bernama Yulun itu tidak senang guys. Kalian mesti ingat ya, Yulun ini merupakan salah satu dari keenam jenius klan surgawi. Dia merasa tidak terima orang luar seperti Huang mengejek klan mereka seperti ini. Tetapi Yunxi memastikan mereka agar tenang. Jangan lupa akan tujuan utama mereka ke Akademi Tianxiang, yaitu ada suatu urusan yang harus mereka urus nih guys. Tetapi dalam hatinya Yunxi, dia meminta maaf kepada Shahao. Yunxi hanya bisa mencoba yang terbaik supaya para jenius dari klannya tidak menyerang dirinya. Seperti contohnya tadi, dia meminta mereka agar berfokus ke Akademi Tianxiang. Tetapi Mimi yakin, nanti si Yulun dan Youyu bakal menemui Shahao dan bertarung guys. Kita tunggu saja ya. Padahal sebelumnya si Yunxi sudah memastikan kepada tetua Qituo kalau Shahao itu orang yang baik. Insiden Shahao di penjara membuat klan surgawi mereka dicap sebagai tidak tahu terima kasih. Perkataan Yunxi membuat tetua Qituo kesal. Junior seperti Yunxi tidak boleh ikut campur dalam keputusan klan. Menurut Qituo, tindakan Shahao yang menyembunyikan identitas itu juga sudah masuk kepada niat jahat. Ya elah, itu mah alasannya doang guys. Padahal kita semua tahu Qituo pengen mencuri metode-metode kuno milik Shahao. Kita tunggu aja dia kena azabnya nih. Sementara Shahao kita murka, dia menghampiri tambang terbesar klan surgawi nomor 1. Dan baru aja sampai, dirinya langsung dicegat oleh ketiga dewa sejati. Ketiga dewa sejati bertanya, kedatanganmu ke sini ingin menghancurkan tambang nomor 1 klan kami, atau kau ingin mencoba membantai kami bertiga? Shahao begitu berani muncul lagi ya. Sebenarnya sedari awal abang kita tidak berniat membantai mereka bertiga. Tetapi karena klan surgawi ingin mencuri metode rahasianya, maka Shahao ingin lihat apakah mereka mampu ataukah tidak. Kalian mesti ingat ketiga dewa sejati itu lebih kuat daripada penjaga biasa ya. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, mari kita mulai pertarungannya. Di sini Shahao menggunakan teknik guntur penggerak 9 langit. Segera dari atas langit menyambarkan petir luar biasa ke tubuhnya. Menyadari kalau teknik ini berbahaya,
para dewa sejati pun mencoba kabur. Tetapi apa daya, Shao menembak guntur itu seperti menembakkan senjata dari jarinya guys. Wah, ini keren banget nih asli nih. 你们可曾被雷劈过？ Pada akhirnya, semua dewa sejati dikalahkan oleh gunturnya Shao dengan mudah. Kekuatan ini adalah kekuatan lanjutan milik Shao setelah dia menerobos ranah guys. Beruntungnya lagi cuaca seperti ini, penuh akan guntur. Sangat menguntungkan bagi si Shao nih. Shao juga berpikir, ini sebagai pertanda bahkan langit sekalipun ingin agar klan surgawi hancur guys. Hehehe, mantap. Ngomongin langit penuh badai, di tempat Miming langitnya juga penuh badai, hujan terus nih. Apa jangan-jangan Miming bakal disambar sama guntur juga ya? Kalau Shao disambar guntur mah makin kuat ya. Tapi kalau Mimin beda cerita guys, disambar petir auto gosong malah jadi mayat pula. Amit-amit dah, semoga tidak ya guys. Singkat cerita, kita diperlihatkan tepat di area penambangan klan surgawi yang sudah hancur lebur oleh Shao guys. Muncullah beberapa tetua dari klan surgawi yang datang. Mereka terkejut dan bertekad untuk merebut kembali harta batu misterius yang dicuri oleh Shao nih. Sehingga pencarian pun dimulai. Tapi yang disangka-sangka ternyata para master klan surgawi itu sudah sampai ke padang rumput provinsi api. Wah, ini udah dekat sama tempatnya Shao nih. Mereka terus bertanya kepada orang-orang di sekitar mengenai keberadaannya Huang. Karena tidak mendapatkan informasi apapun, para master klan surgawi pun bergegas pergi ke sarang serigala merah. Saking sulitnya mereka mendapatkan informasi Huang, tidak ada pilihan lain selain bekerja sama dengan sang serigala. Si serigala merah menyuruh anaknya untuk memberikan beberapa informasi. Mengartikan anaknya itu pernah melihat Shao guys. Setelah itu kita beralih ke Taman Akademi Tianxian. Di sana para jenius klan surgawi sudah berkumpul, dijamu oleh peri Yue Chan. Di sini Yue Chan sempat merasa kasihan kepada Yunxi karena pria yang menemani si Yunxi selama ribuan mil melakukan pertempuran darah dengan para prajurit, tetapi berakhir tidak diperlakukan dengan baik. Padahal ini Yunxi juga sangat cantik ya kan? Dia penasaran kenapa pria tersebut malah mengincar klan surgawinya, yang tidak lain adalah Huang guys. 与战族浴血厮杀，听闻那位荒 Padahal yang dia tahu Huang itu sangat baik. Tentu pertanyaan dari Yue Chan membuat semua orang di sana itu terdiam terkejut guys. Soalnya kan itu adalah aib dari klan surgawi. Ditanya seperti itu auto malu lah si Yunxi ya kan. Yui turun tangan menjelaskan kalau Huang melakukan semua itu karena dia memiliki tujuan untuk mengambil harta klan mereka. Dia juga berpamitan karena dirinya dan Yunxi harus menemui tetua Kui Shuyan dalam membicarakan warisan klan surgawi mereka guys. Tetapi dia menyuruh si Yulun agar tetap tinggal dalam menggantikan mereka. Setelah mereka pergi, Feng Zhe menyayangkan batu mandat surgawi yang didapatkan oleh Youyi. Karena seharusnya, batu mandat surgawi itu lebih tepat jika diberikan kepada senior Yulun. Soalnya kalau Yulun dikasih batu itu, pasti menjadi yang terkuat di klan surgawinya guys. Tentu Yulun emosi. Apalagi si Huang sudah membuat banyak keributan di luar. Jadi dia mau gak mau harus merelakan batu itu demi klan surgawi mereka guys. Tetapi Feng Zhe masih gak terima akan hal tersebut. Dia yakin kalau klan surgawi sekarang itu kalah sama Shao. Yulun pastikan tenang saja karena dia yakin nantinya seorang tetua klan bakal memberikannya harta rahasia pembantai yang bisa digunakan untuk membantai Shao. Tentu mendengar hal itu, salah satu murid dari Akademi Tianxian angkat bicara guys.
Selain Huang yang menggemparkan seluruh dunia, ternyata ada sekelompok kecil yang sepertinya juga memiliki harta rahasia. Tepatnya di reruntuhan kuno yang dia maksud itu adalah Shihao guys. Soalnya Shihao kemarin sempat mengatakan kan bakal menghancurkan klan surgawi. Tentu mendengar itu, Yulun kesal buka main dan bertanya di manakah keberadaannya. Setelah mengetahui posisinya di reruntuhan kuno, dia segera memanggil binatang sucinya dan menuju ke sana dengan kecepatan tinggi. Jadi buat kalian bingung, sekelompok kecil yang dimaksud itu adalah Shihao guys. Dan mereka tidak tahu Shihao adalah Huang. Di sisi lain, Shihao yang berada di runtuhan kuno, dia bersin-bersin, mengartikan ada yang sedang membicarakannya nih guys. Gak lama dari itu, Yulun dan teman-temannya pun muncul dengan begitu heboh. Di sini mereka bertekad bakal meratakan reruntuhan jelek ini. Gak cuma sampai situ, Yulun bahkan meledek tempat ini seperti tempat sampah. Tentu mendengar itu, Shihao emosi guys. Tempatnya diremehkan. Dia menantang Yulun agar maju. Segera Yulun mengumpulkan kekuatannya dan mengeluarkan senjatanya. Begitu juga dengan Shihao, sama-sama menggunakan senjata tombak. Feng Zi yakin Yulun akan memenangkan pertarungan ini. Soalnya dia tahu jelas kekuatan Yulun itu di atas rata-rata para jenius. Segera Yulun melesat maju untuk menyerang guys, dan pertarungan antar senjata pun terjadi. Yulun mengeluarkan kekuatan naga api birunya dan menerjang. Tetapi sayangnya dengan mudah itu Shihao tahankan dan dilenyapkan. Tentu kejadian itu membuat semua orang terkejut. Terutama Yulun sendiri, soalnya si Yulun sadar kalau Shihao ini adalah Huang guys, yang mereka cari-cari selama ini. Kok bisa tahu? Yulun bisa sadar ketika Shihao menggunakan kekuatan kebal sihir. Kan itu kekuatannya Huang guys, makanya ketahuan nih. Yulun pun segera mengumpulkan kekuatannya, ingin menggunakan harta rahasia dalam membantai Shihao. Tetapi sayang, Shihao keburu sadar duluan. Dia lemparkan tombak petirnya langsung membantai si Yulun sebelum dirinya sempat mengeluarkan harta rahasianya. Wadidaw, cuma butuh satu serangan guys. Melihat tuannya dibantai habis, sang binatang suci pun mengamuk, ingin menerjang. Tetapi cuma dengan satu tatapan Shihao yang sangat tajam membuat binatang suci itu ketar-ketir dan kembali. Feng Zi menyaksikannya terkejut. Enggak menyangka Yulun yang mereka percaya sangat kuat itu dikalahkan dengan mudah, apalagi cuma satu serangan pula. Dan sialnya, harta rahasia segel jimat yang dibawa-bawa oleh Yulun itu jatuh dan ingin Shihao ambil. Sehingga Feng Zi bertekad maju, mengambil harta rahasia itu dan kabur. Dia yakin kalau harta rahasia itu sampai didapatkan oleh musuh, maka klan surgawinya bakal kesulitan melawannya nanti. Pada akhirnya pertarungan keduanya pun terjadi. Namun sayang guys, Feng Zi tuh gak ada apa-apanya. Cuma butuh satu serangan Shihao, dia terpental dan auto hilang. Murid-murid dari Akademi Tianzhen berada di sana tidak menyangka guys, Shihao membantai dua jenius dari keenam jenius klan surgawi sekaligus. Setelah itu Shihao menegaskan kepada semua orang di sana agar segera melaporkan kejadian ini kepada klan surgawi. Dia memastikan bakal menunggu di runtuhan kuno ini jika orang-orang klan surgawi mau membalaskan dendam. Tidak lupa dirinya juga mengambil harta rahasia segel jimat dewa dan dia pun pergi. Setelah itu para murid segera melaporkan kejadian ini kepada Youyi.
Tentu mendengar berita ini, Youyi dan Yunxi kesal. Padahal tadi dia sudah memperingatkan kepada Yulun, jangan bertindak ceroboh. Dia kesal bukan main karena sekarang generasi muda di klannya itu mulai musnah satu persatu guys. Jadi kemungkinan di masa depan bakal ada lebih banyak orang lagi yang berusaha merebut klan surgawinya. Tentu kejadian ini menjadi tamparan besar buat klan surgawi mereka. Tetapi Yunxi memastikan dan menyuruhnya agar tenang, laporkan kejadian ini kepada para tetua saja. Namun Youyi dan gak setuju guys, dia udah keburu emosi nih. Harapan untuk membangun klan surgawi sekarang merupakan tanggung jawab mereka berdua. Alhasil dia bertekad membalikan nama klan surgawi mereka dengan membantai sang pemuda dari reruntuhan kuno itu yang tidak lain adalah Shihao guys. Wadidaw. Dari situlah Youyi menyuruh anak buahnya menyebarkan informasi berita ini kepada klan surgawi agar segera datang karena pertarungannya bakal segera dimulai. Di sisi lain, tepatnya di area penambangan klan surgawi, Chito pun datang. Dia menemui Dewa Surgawi Moluo. Tentu Chito penasaran apakah mereka sudah menemukan informasi mengenai Huang ataukah tidak. Gak lama dari itu, muncullah sang anak buah Moluo yang memberikan sebuah informasi penting. Jadi informasi itu berisikan kalau Huang sekarang sudah berada di reruntuhan kuno, tepatnya di Akademi Tianxian. Waduh, momentumnya pas sekali nih guys. Kebetulan Shihao mau bertaruh, mantap. Di sisi lain, tepatnya di reruntuhan kuno, orang-orang sudah berkumpul. Mereka udah gak sabar ingin menonton pertarungan menentukan jenius terkuat generasi sekarang. Ini bakal menjadi momen luar biasa, karena untuk pertama kalinya Youyi turun tangan bertarung guys. Udah gitu bertarungnya melawan orang sombong dari runtuhan kuno yang terhitung berasal dari sekte kecil pula. Sementara Shihao santainya bukan main, dia mah gak ada takut-takutnya guys. Sambil ngorek telinga pula, gak ada masalah. Hehehe. Gak lama dari itu muncullah kapal-kapal besar. Wah, makin rame aja nih. Itu merupakan orang-orang dari berbagai sekte lain yang dekat dengan Provinsi Api. Mereka sudah tidak sabar ingin menonton pertarungan ini setelah mendapatkan berita di mana Youyi akan membantai pemuda dari runtuhan kuno. Tentu Chi Taolin sebagai pemilik tempat ini akan menunjukkan pertunjukan luar biasa guys, di mana reruntuhan kuno jeleknya itu dirubah menjadi penuh akan bangunan megah. Nah, ini barulah sosok reruntuhan kuno yang asli guys. Aslinya kan mereka kira hancur dan jelek kan? Sebenarnya tidak, melainkan terkubur di bawah tanah dan harus diaktifkan menggunakan formasi khusus. Yang tahu cuma penerus dari ritus Tao reruntuhan kuno, yaitu Chi Taolin seorang. Mantap. Gak lupa juga ada orang-orang dari Akademi Tianxian beserta klan surgawi yang sudah muncul. Ada Yue Tan, Yunxi beserta lainnya. Wow, ini kedua wanita Shihao nih ceritanya nih. Pengen melihat pertarungan cinta mereka ya kan? Namun di akhir ada satu sosok misterius yang juga muncul. Seorang kakek pemabuk yang diremehkan guys. Kakek itu dipanggil sebagai pemilik dari Akademi Kunmen. Dia diremehkan karena taunya mabuk-mabukan doang nih. Kayak orang gak kurus aja. Tapi aslinya kuat ini guys. Kalian lihat saja nanti. Sementara itu di atas langit, badai luar biasa terjadi. Ini merupakan tanda dari kemunculan Youyi, sang Raja Iblis, jenius terkuat klan surgawi. Akhirnya nih guys. Kejadian ini mirip dengan pertarungan Shihao melawan Shi di masa lalu, di mana semua orang dari berbagai sekte itu berkumpul ingin menonton pertarungan ini. Shihao sudah tahu kedatangan semua orang di sini
karena mereka tidak sabar ingin melihat kekalahan dirinya yang memalukan. Tapi dia pastikan nih, mereka semua yang ingin mencuri harta berharganya dan berani ingin membantainya, semuanya bakal dia musnahkan. Semua orang di sini gak bakal jadi apa-apa ketika Shahao menjadi seorang kaisar, guys. Ini sama seperti di dunia bawah. Ketika Shahao menjadi kaisar, semuanya pun tunduk, ya kan? Mantap. Dia hanya diserang ketika para dewa alam atas itu muncul. Gila. Buat kalian udah gak sabar dengan pertarungan Shahao melawan Youyi? Singkat cerita, semua orang berkumpul di tempat tantangan. Hanya satu orang yang sangat peduli kepada Shahao. Yes, yaitu Yunsi. Dia yakin Shahao sudah mendengar berita soal kedatangan orang-orang dari klan surgawi. Jadi Yunsi sangat berharap agar Shahao pergi menjauh dari sini. Sementara Youyi itu muncul dengan begitu fenomenal, keren sekali, membawa monster ular raksasanya yang mengerikan. Tanpa basa-basi, dia melancarkan serangan es, membuat dinding es yang begitu tinggi. Kekuatan ini jelas menunjukkan kalau Youyi sudah berhasil bergabung dengan batu mandat surgawi yang sungguh kuat dan overpower. Walaupun begitu, serangan es Youyi dengan mudah Shahao ledakan cuma dengan satu jarinya. Mantap, ini keren sekali. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, ya kan? Pertemuan dari kedua jenius. Shahao berjalan secara perlahan mendekat ke arah Youyi, menghadap langsung ke musuhnya. Dia segera menerjang mengajak Youyi untuk bertarung di tempat lain, dengan alasan Shahao tidak mau merusak gerbang akademinya. Sementara orang-orang dari klan surgawi itu bersiap memanggil para dewa surgawi untuk menangkap Shahao di sini juga. Waduh, itu membuat Yunsi khawatir bukan main. Youyi mengeluarkan bacot no jutsunya, merasakan Shahao sudah keterlaluan karena sudah begitu berani menghabisi banyak orang-orang dari klan surgawinya. Tetapi Shahao cuma bisa membalas, "Kalianlah klan surgawi yang tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah." Segera Youyi pun mengeluarkan sosok dari teknik tinju 10.000 binatang buas. Wah, ini keren sekali nih. Tetapi itu dengan mudah Shahao tahan menggunakan teknik domain. Mantap, bos kita Shahao nggak kalah keren nih, guys. Dia mengeluarkan wujud pedang guntur. Segera serangan puluhan pedang guntur pun dilancarkan, langsung dibalas dengan tapak darah tanpa batas. Shahao harus menahan serangan ini, karena kalau tidak, dia bakal terkena efek tapak darah yang menguras darah dan dagingnya Shahao sampai habis. Tetapi pedang-pedang guntur milik Shahao itu dia ubah menjadi tombak guntur dan tuar. Itu berhasil membuat Youyi terpukul mundur. Mantap. Dari situlah Youyi sadar kalau Shahao sudah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Youyi agak sedikit menyesal sudah meremehkan Shahao sedari awal. Tetapi sekarang dia bakal serius. Segera kekuatan misterius pun digunakan. Youyi menciptakan sebuah dunia khusus yang menyelimuti Shahao. Teknik ini disebut sebagai teknik keputusan surga, guys. Wah, teknik satu ini sih mengerikan banget. Segera Shahao dibawa ke sebuah dunia rahasia khusus. Di sini dia tidak bisa melacak atau tidak bisa melihat sosoknya Youyi yang bersembunyi, guys. Tiba-tiba dirinya pun ditekan oleh tungku raksasa yang besarnya bukan main, membuat dirinya mulai kesulitan nih. Tentu Shahao merasa kesal. Si Youyi tidak berani bertarung secara hadap-hadapan, guys. Cuma berani bersembunyi dan menyerang dari kegelapan. Ini sungguh trik yang licik.
Shihao bisa merasakan betul metode ini sangat berbahaya. Perlahan metode ini merenggut kesadaran Shihao, bahkan tubuhnya itu seakan-akan dipenjara guys. Kalau ini terus berlanjut, mungkin bisa bahaya nih. Bisa-bisa Lord kita dikalahkan. Sementara di luar, Dewa Sejati kelas surgawi percaya tidak lama lagi kemenangan Youyi bakal ditentukan. Karena mereka yakin guys, ketika Shihao terjebak di dalam penjara keputusan surgawi tersebut, maka takdir dari nyawa Shihao itu sudah ditentukan sedari awal. Wah, ngeri kali nih. 天人族不愧空间宝术，虚空牢笼之中，由于 Kita beralih ke sisinya Shihao yang masih terus bertahan. Perlahan tubuhnya semakin merasakan tekanan yang luar biasa. Dia terus mencoba memahami cara dalam melawan metode satu ini. Karena selain ditimpa oleh tungku raksasa, tubuh Shihao juga dibuat tidak bisa bergerak. Jadi seakan-akan dia itu ditekan 2 kali lipat guys. Pada akhirnya Shihao mengerti kalau dirinya harus merobek ruang ini dengan kekuatan suci sehingga keluar. Metode reinkarnasi pun digunakan dan teknik Kunpeng pun dipersiapkan. 若是如此，别空间的手段。 Karena kalian kelas surgawi sangat menginginkan metode Kunpengku, maka akan kuberikan. Sehingga kekuatan Kunpeng penghancur hukum digunakan dan keluar. 你们天人族不是想要我的空腾法？ Itu berhasil membuat tubuh aslinya Youyi ketahuan. Diteruskan dengan serangan Wellrock raksasa beradu melawan serangannya Youyi. Wait, belum selesai. Burung Kunpeng dilancarkan dan keluar. Itu membuat tubuhnya Youyi tercabik-cabik oleh bulu Kunpeng dan menghancurkan dunia rahasia buatannya guys. Mantap. Tentu kejadian tersebut membuat semua penonton terkejut, terutama orang-orang dari klan surgawi. Sang Dewa Sejati menyuruh Yunsi agar bergabung dengan Youyi supaya kekuatannya meningkat. Karena di sini Youyi itu sudah dalam keadaan yang sekarat. Yunsi ragu bukan main guys. Tetapi Sang Dewa Sejati memastikan kalau semua orang yang datang menonton pertarungan ini itu cuma ingin melihat kelemahan dari klan surgawi mereka. Nah, ketika sudah terungkap kelemahan dari klan surgawi mereka yang ternyata keadaannya semakin lemah, maka para sekte kuno bakal bergerak, menyerbu dan menghancurkan semua klan surgawi. Bahkan, keluarga Yunsi dan teman-temannya dihancurkan sampai berkeping-keping. Sang Dewa Sejati pun ingin mengeluarkan token pemanggil Sang Dewa Surgawi Qinxia untuk membantai Shihao. Tetapi langsung dihentikan oleh Yunsi. Dia secara terpaksa harus bergabung dengan Youyi supaya Shihao tidak diserang oleh para Dewa Surgawi. Dalam hatinya Yue Chan mengatakan kalau Shihao sudah bertaruh nyawa untuk menyelamatkan dirimu. Tetapi inilah timbal baliknya sungguh tidak manusiawi. Bahkan Shihao mengatakan guys, apakah ini adalah akhir dari hubungan kita? Wah. Di satu sisi Shihao merasa cukup terkesan karena ternyata klan surgawi sampai mengirimkan 2 jenius dari klannya hanya untuk membantai diriku. Kasihan juga si Yunsi ya guys. Shihao cuma tidak tahu niat baiknya. Apalagi katanya kakeknya Yunsi yaitu Yun Changhai masih berada di klan surgawi. Nah, sedikit flashback ya guys. Waktu Yunsi dan kakeknya berhasil naik ke alam atas, mereka itu menghampiri klan surgawi untuk meminta perlindungan. Jikalau Yunsi sampai tidak menurut kepada klan surgawi, maka otomatis kakeknya lah yang bakal diancam atau sampai dieksekusi guys. Nggak ada pilihan, Yunsi pun mengeluarkan kekuatannya, mulai menggabungkan kekuatan dari batu mandat surgawi. Sementara Shihao tidak sabar ingin melihat
seberapa kuatkah gabungan kekuatan dari kedua jenius ini? Youyi menyerap semua kekuatan Yunxi. Dari tubuhnya langsung tumbuh sayap, tanduk, dan armor besi. Evolusi dari perubahan ini disebut sebagai legenda mandat surgawi. Wah, ini keren sekali ya guys. 劫无所避，天命有常。 Keduanya pun mengeluarkan senjatanya masing-masing. Inilah pertarungan sesungguhnya. Sehingga pertarungan pun kita mulai. Jelas, Youyi mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa, membuat Shihao cukup terpukul mundur. Menyadari kalau ini bahaya, Shihao harus mengeluarkan baju besi hitamnya. Youyi sempat menghina-hina baju besi Shihao yang sudah rusak, tetapi bakal Shihao tunjukkan seberapa kuatkah baju besinya ini. Sekarang kekuatan mereka seimbang. Bahkan bisa dibilang Shihao lebih mendominasi. Pada akhirnya tuar. Tinju guntur berhasil mengenai telak si Youyi. Tetapi Youyi belum menyerah, segera segel 5 gunung pun dikeluarkan. Dengan segel tersebut, Youyi memanggil sosok monster gunung raksasa yang sungguh kuat. Wah, daya hancurnya luar biasa guys. Seram sekali nih. Tetapi Shihao tidak takut. Akhirnya dia menggunakan serangan bencana 9 langit. Para naga muncul dari atas langit. Ini merupakan salah satu teknik terkuat milik Shihao ketika dia berada di dunia bawah guys. Kalian lupa kan? Segera naga-naga itu bersatu menciptakan pedang raksasa guntur yang super besar, sehingga tuar. Pedang besar milik Shihao menebas raksasa gunung dalam satu tebasan guys. Dan Youyi pun dijatuhkan. Sungguh sedikit mengecewakan Mimin. Ternyata Youyi kurang kuat nih. Tentu kejadian kekalahan dari jenius terkuat klan surgawi membuat nama dari klan surgawi itu sendiri tercoreng guys. Tetapi Shihao sudah muncul di hadapannya. Dia mengatakan, kalian hanya tahu membalas kebaikan dengan kebencian. Tidak pernah menilai mana yang salah dan mana yang benar. Yunxi disuruh turun tangan untuk menghentikan Shihao. Dia segera turun dan menggunakan kekuatan dari batu mandat surgawi. Di sini dirinya mengalami perubahan drastis menjadi sangat cantik guys. Wow. Yunxi menjelaskan kalau dia tidak bisa membiarkan Shihao membantai jenius dari klannya. Dia pun mengeluarkan formasi pebantai dan ini merupakan metode rahasia kekuatan ruang dari klan surgawi. Yang ternyata guys, Yunxi di tengah menciptakan sebuah portal kekosongan supaya Shihao bisa kabur dari sini. Karena para dewa surgawi sudah dipanggil dan udah mau sampai. Jikalau dirinya tidak cepat pergi, maka Shihao terancam bakal dihabisi. Shihao di satu sisi memegang anting pemberian Yunxi. Tetapi portal buatannya itu langsung dia tebas sampai hancur. Karena dirinya tidak ingin meninggalkan akademi guys. Yunxi sampai menghunuskan pedangnya karena mau gimana pun dia adalah orang dari klan surgawi. Shihao hanya bisa memastikan dirinya sudah seperti ini, sudah tidak bisa dihentikan bahkan oleh Yunxi sekalipun. Dendam dan kebencian begitu dalam kepada klan surgawi tidak terbendung. Shihao hanya ingin tahu apakah mereka harus berakhir seperti ini. Mimi yakin sebenarnya abang kita Shihao juga tidak tega melukai Yunxi. Tetapi Yunxi terus memaksa Shihao agar pergi. Sambil menangis, dia menyuruh agar Shihao pergi dari sini guys. Tetapi Shihao cuma diam doang
menunjukkan kalau dirinya tidak mau pergi. Nah, dari situlah mereka jadi teringat akan masa-masa berdua, melewati kesulitan bersama dan tantangan penuh akan bahaya. Xiao tahu Yunxi gak bakal bisa menyakiti dirinya. Dia pun menyentuh dahinya Yunxi dengan tujuan menghancurkan formasi pembantai ini dan menetralisir kekuatannya, membuat Yunxi pingsan guys. Formasi yang hancur semua orang bisa melihat hasilnya. Dan hasilnya Yunxi dibuat pingsan dan dimasukkan ke dalam tungku milik Xiao. Sementara Youyu, batu mandat surgawi di dalam tubuhnya itu Xiao ambil dan dia simpan. Sang dewa sejati masih terus menunggu dewa surgawi Qixia agar segera datang ke sini membantai Xiao. 忧郁和云溪居然都不是主的手下败将。 Mereka harus mencari cara dalam mengulur waktu guys. Sementara abang kita perlahan naik sambil menginjak udara di sana. Tubuhnya dipenuhi oleh cahaya keemasan dan menggunakan armor hitam. Yang ternyata dia secara perlahan naik ke atas tahtanya guys. Wah. Ini keren banget asli, kacau. Sudah seperti sosok seorang kaisar nih. Xiao mengatakan, aku adalah murid dari dojo reruntuhan ini. Dan aku adalah Huang. Bagi kalian semua yang ingin mengambil batu mandat surgawi ini kembali, maka datang dan ambillah. Segera dia menekan semua orang dari klan surgawi dengan kekuatan luar biasanya guys. Gila. Ini keren sekali asli nih. Ini masih seperti Xiao sudah menjadi sosok raja dari para dewa guys. Mantap. Asli puas ya kan? Wait, gimanakah kedatangan para dewa surgawi ke hadapan Xiao setelah ini ya? Penasaran juga kalian kan? So langsung saja kita masuk ke bagian review buat part 147 WMSJ episode 149-nya. Jadi guys, ini bakal mengejutkan kalian. Nanti Xiao bakal dikejar oleh dewa surgawi, sehingga terjadilah sedikit pertarungan seru. Tetapi yang paling seru adalah sosok guru Qi Taolin akhirnya muncul. Dia muncul karena harus menghadapi pelindung Tao dari klan surgawi yang mengincar Xiao guys. Sehingga gak perlu basa-basi, keduanya pun mengeluarkan kekuatannya masing-masing dan pertarungan pun terjadi. Ini seru banget asli, karena kita bisa menonton kekuatan asli dari Qi Taolin alias gurunya Xiao guys. Tapi di akhir Xiao juga harus berpisah dengan Yunxi, di mana Yunxi sampai meneteskan air mata. Sedih dia guys, harus berpisah lagi. Aceh, baik kan ya? Baguslah kayak gini daripada salah paham ya kan? Setidaknya Xiao tidak kehilangan salah satu wanita cantiknya. Mantap. So selesai dulu untuk part 146 WMSJ Perfect World Dunia Sempurna. Seru kan guys? Akhirnya terjawab kepuasan kalian akan pertarungan ini. Mimin juga sedari awal sudah menantikannya sih guys. Tapi Mimin pastikan update buat tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Kobi Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu.